Ustadz, apa hukum arisan? Kita ada 10 orang. Saya 10 orang. Kita 10 orang, arisan 1 juta 1 bulan. Sejuta, 10 orang berarti berapa juta? 10 juta. Oke, kita gulung 10 kertas ya, kita gulung. Gulung 10 kertas, digoncanglah di dalam mangkuk. Yang pertama, yakinkan bahwa Anda tidak punya serangan jantung. Kalau ini jantung dulu. Kalau jantung biasa, tapi waktu goncang tadi kita, ini 10 juta nih. Sesudah kita goncang, digoncang, terambillah 1 kertas, dibuka kertas tadi, ditengok nama di situ, Abdul Somad. Kenapa dia dapat? Aku yang baca. Apa hukum Abdul Somad dapat duit 10 juta tadi? Hukumnya mubah, boleh. Apa nama akadnya? Utang. Dapat 10 juta, tapi hutang kepada 9 orang. Utang sejuta, utang sejuta, utang sejuta, utang sejuta. Apa hukum hutang piutang? Boleh, dengan syarat ada niat membayarnya 10 bulan ke depan. Jangan ikut sekali. Jangan ikut sekali. Dapat Abdul Somad, besok pagi balik ke Pekanbaru. Disumpah sama yang 9 nih. Mati kau Somad, mati kau Somad, mati. Sampai Pekanbaru mati sedang ceramah. Mati. Jangan zolimi orang. Kalau dosa kepada Allah, sholat sunat taubat, istighfar, diampunkan Allah. Tapi kalau dosa kepada orang, sejuta, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku 9 juta. Bisa? Tak bisa. Orang mati syahid pun tak diterima Allah kalau masih ada utang. Jangan mati meninggalkan Ini sekarang orang suka betul ngutang. Sampai di rumah itu semua utang. Panci utang, ember utang. Satu-satunya yang tak utang cuma satu, bini. Bini dia yang tak utang. Lain daripada itu utang. Jangan sampai. Hukum berutang boleh, tapi berutang jelas membayarnya kapan. Yang tak boleh arisan tuh begini. Datanglah seorang, ibu mau ikut arisan, berapa? Nariknya 10 juta. Pesertanya siapa? Tak tahu. Yang penting kita semuanya 10, ambil 9 juta, ambil 8 juta. Maka itu sesungguhnya bukan arisan, tapi sebetulnya itu rentenir, riba, mengatasnamakan arisan. Kalau jelas pesertanya, sejuta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Jelas pesertanya, jelas pembayarannya, arisan boleh. Tapi kalau arisan tak jelas pesertanya entah siapa, tak jelas pesertanya. Pak, ini ada arisan. Iya, pesertanya siapa? Jin Ifrit, Tuyul, Suster Ngesot, Nyi Blorong, Sundel Bolong. Tak jelas. Maka sesungguhnya itu bukan arisan, tapi itu hanyalah riba berkedok arisan. Mudah-mudahan kita semuanya lepas dari riba. 5 bahaya riba. Pertama, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kerasukan setan bahasa Jawanya kesambet. Kalau bahasa Melayu karimata, kesapu. Kesambet. Kesambet. Gimana orang kesambet? Hantu. Bang, itu bini abang, bang.
lebih hantu. Nanti mati, bangkit dari kubur macam orang kesambet gara-gara makan riba. Yang kedua, dimakan nasi, dimakan sotong, dimakan ikan, dimakan cumi, tapi hasil dari riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah masuk ke dalam badan menjadi daging, dagingnya jadi santapan api neraka. 3, setetes darah yang dimakan, setetes darah yang masuk ke badan dari riba, masuk ke jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, isi otak menjadi jahat, anak menjadi susah menangkap, otak menjadi jahat kotor gara-gara riba. Yang keempat, berdoa pagi petang siang dan malam, ya Rabb, ya Allah, doa tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena lidah makan riba. Lidah yang makan riba diharamkan Allah mengabulkan doa lidah makan riba. Kenapa begitu? Karena lidah itu yang makan riba, lidah 7 gula. Kecuali lidah dia 2. Ini lidah untuk makan riba. Nanti pas berdoa ganti, ini lidah baru. Bercabang lidahnya 2. Yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Jangan kau makan riba yang berlipat-lipat itu. Kalau ada larangan an-nahi lit-tahrim, menunjukkan haram. Kalau sudah haram berarti masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua lepas dari riba insyaallah. Amin. Itulah pengajian kita malam ini. Itu pula lah tanya jawab. Kalau ada kata-kata tak berkenan di hati, sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Daripada saya cari Bapak Ibu di akhirat di padang mahsyar, bagus saya minta maaf di sini. Betul? Bukan senang mencari orang karimata di padang mahsyar. Mereka masuk surga semua. Banyak yang tak mau. Amin. Nanti pas di akhirat saya cari orang karimata, tak nampak. Malaikat, di mana orang kepulauan karimata? Semua di surga. Amin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau dia berzina, dia mencuri, dia makan haram, dia makan riba, tetap masuk surga, cuman di laundry dulu. Diobok-obok dulu. Wah, habis itu baru masuk. Insya Allah kita semuanya masuk surga, tapi tidak lewat neraka. Waqina azab benar. Ala hazihin niyah al-fatihah.